Halo guys, ketemu lagi sama gue Stefani Jelika Purseko. Di video kali ini gue bakal ngejelasin dan bakal ngejawab pertanyaan dari guru gue, yaitu tentang dampak dari virus corona terhadap pendidikan dan keluarga. Nah, ngomong-ngomong tentang corona, ngetren-ngetrennya di Indonesia itu dampak juga bagi kita. Salah satunya bagi pendidikan. Nah, gue pengen ngejelasin tentang pendidikan dulu nih. Kenapa tentang pendidikan dulu? Karena di sini gue juga sebagai korban dari virus corona, dan seluruh negara ya, itu sekolahnya diliburkan, sekolah-sekolah yang negara-negara itu diliburkan, dan para pelajar, siswa-siswi itu jadi homeschooling. Kalian udah tahu kan homeschooling itu apaan? Kayak belajar di rumah, terus pokoknya pahamin pelajaran itu di rumah, tinggal nanti guru yang akan mengasih soal lewat online, kayak gitu kan. Nah, di sini gue tuh pengen kayak nggak curhat sih. Jadi ternyata homeschooling ini tuh gak enak ya. Contohnya gue ini tipe orang yang sama sekali gak bisa pahamin pelajaran kalau emang gak bertatapan langsung dengan gurunya. Jadi gue tuh orangnya banyak nanya gitu kalau di kelas kan, kayak kok ini bisa begini, ini bisa begini, ini kenapa. Apalagi kan MTK itu tuh kalau kita nggak nanya, terus kita pura-pura kayak udah bisa, itu nggak bakal nyampe gitu di otak. Jadi harus bertatapan langsung dengan gurunya. Nah, itu salah satu kerugian kita sebagai siswa atau siswi. Terus juga kayak misalkan dikasih tugas sama gurunya. Nah, gurunya ngasih tugas suruh mengerjakan halaman ini, tolong kerjakan pribadi. Nah, sedangkan kita ini kan di WhatsApp grup, di WhatsApp itu kan punya grup kelas. Nah, di situ pasti adalah salah satu teman kita yang mungkin jiwa kemalasannya mulai muncul. Jadi dia tinggal misalkan di temennya udah kan, terus udah kirim. Nah dia tinggal copy filenya temennya itu. Nah, ada juga kejadian kayak gitu. Jadi menurut saya homeschooling ini, kayak belajar di rumah ini, bukan makin menambah siswa-siswi semakin semangat belajar, tapi malah kayak lebih down kayak gitu. Jadi saya sangat menyayangkan sekali ya. Tapi ya mau gimana lagi, dengan kondisi begini ya harus dijalankan. Dan siswa-siswi juga kurang pantauan dari pihak sekolah maupun dari guru-guru. Nah, kayak gitu. Terus habis itu ada sisi positifnya juga kan. Kalau tadi saya menjelaskan sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya itu tuh jadi kan sekarang ini remaja, anak-anak sekarang ini dibilang itu anak milenial, dimana anak muda sekarang itu lebih kayak ke teknologi. Jadi kita bisa menggunakan teknologi ini dengan baik dan dengan sisi yang positif. Jadi kita nggak ada kata nggak bisa pokoknya menggunakan teknologi.
kita kan anak milenial, jadi kita harus bisa menggunakan teknologi itu secara yang baik, secara positif, jangan digunakan dengan yang negatif kayak gitu. Nah terus habis itu dengan yang menggunakan negatif juga kayak apa ya, terus kayak contohnya misalkan ada temen kita yang ya kan pasti semua teman-teman kita nggak ada yang misalkan kayak pinter semua teknologi itu, pasti nggak ada yang kayak gitu, pasti ada salah satu teman kita yang mungkin dia kurang bisa dalam teknologi. Nah itu dia berarti harus kayak lebih belajar lagi. Nah dengan cara ini dia bisa bisa belajar menggunakan teknologi ini dengan baik kayak gitu. Itu dari sisi pendidikan. Terus kalau dari sisi keluarga, ini juga ada dampak negatif dan positifnya. Kalau saya ngomongin tentang yang negatifnya dulu kali ya. Kalau yang negatifnya itu mungkin dari segi apa ya, kayak jadi kan sekarang ini ya, kalau yang saya lihat dan saya dengar di TV, di berita-berita atau gosipan para ibu-ibu iya, gosipan para ibu itu katanya harga barang itu jadi kayak makin naik, makin tinggi harganya. Nah salah satunya itu kayak gula, itu tuh sekarang katanya lagi naik, dan katanya juga lagi kayak langka-langkanya. Saya nggak ngerti, gula itu kan pabrik di sini banyak ya. Indonesia kan nggak cuman 1 atau 2 atau 3, 4, nggak mungkin cuman segitu kan pabrik. Masa sih gula bisa kayak sedikit sampai langka kayak gitu? Itu mustahil kan. Jadi katanya ada orang yang mungkin nimbun barang tersebut. Nah itu yang nggak masuk di akal. Nimbun buat apa coba, nimbun barang yang kayak gitu? Lalu barang itu kan yang banyak orang pakai, dan orang itu juga pasti pakai barang itu kan. Terus saya nanyain lagi, kok bisa ditimbun kayak gitu? Itu faedahnya apa gitu? Terus katanya kalau misalkan nih pasti dia kayak keluarinnya kayak di pas lebaran kayak gitu-gitu. Pokoknya pas hari raya ada pasti dia keluarin tuh, dia banyak-banyakin. Nah pasti nanti harganya tuh kayak makin melonjak tinggi. Nah ini tuh yang bikin masyarakat miskin. Dia memanfaatkan kesempatan tapi di atas kayak penderitaan orang lain gitu. Dia nggak mikir kalau misalkan Indonesia ini kan nggak semuanya orang yang punya, maksudnya orang kayak yang punya gitu, orang yang berduit lah. Nah kan ada juga yang susah kan. Nah itu gimana nasib orang yang susah? Apa dia harus makan gula merah untuk campur ke teh, campur apa? Kan nggak mungkin. Ya memang gula merah itu lebih sehat daripada gula yang warna putih, tapi kan kebiasaan orang di sini kan gula putih itu sangat dipakai kan, sangat dibutuhkan kayak gitu. Terus juga yang nggak masuk akal tuh masker itu sampai, saya pas tuh nonton terakhir, masker itu sampai harga 1 juta kak. 1 juta itu berapa pak? Itu kayak gak masuk akal. Yang bukan gak masuk akal, kayak apa ya, kayak kaget aja sih, kok bisa gitu ya. Padahal tuh ini orang-orang lagi pada ngebutuhin, tapi dia malah memanfaatkan keadaan ini dengan yang kayak gini gitu, kayak lebih dinaikin harganya sampai kayak gitu.